baru jalan deh. Setelan ini masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, anak kami jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali syukur kita kepada Allah. Subuh yang terasa sejuk dan segar ini, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim masih terus memberikan waktu kepada kita semua untuk menjalani hidup di atas dunia ini dengan aktivitas amal-amal soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan ini benar menjadi amal soleh kita dan sekaligus ibadah kita kepada-Nya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, begitu juga kita umat Islam sebagai pengikutnya. Bapak Ibu hadirin jemaah subuh rahimahullah. Hari ini kita akan sedikit berbicara tentang satu doa yang selalu kita mohonkan, yang selalu kita minta kepada Allah. Ada harapan besar kiranya doa kita terkabulkan, dan satu sisi ada rasa khawatir kalau amal ibadah kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang selalu kita minta sederhana aja, pendek. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup aku ini husnul khatimah. Pendek ya Bapak Ibu, husnul khatimah. Lawan dari husnul khatimah su'ul khatimah. Jadi kalau husnul khatimah itu akhir yang baik, akhir yang bagus, atau penghabisan yang baik dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, satu sisi husnul khatimah adalah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang Dia maui. Ya, Allah bisa saja memberikan ini kepada siapa saja. Jadi husnul khatimah adalah salah satu anugerah kepada seseorang yang Allah beri. Kesempatan yang diberikan Allah, ya mungkin untuk meminta ampun dari segala salah-salah dan dosa-dosa yang dilakukan, bertaubat kepada Allah. Ya, harapannya akhir perjalanan hidupnya itu adalah husnul khatimah. Satu sisi juga husnul khatimah ini adalah satu hal yang penting Bapak Ibu, terkait dengan usia kita. Kita nggak tahu ya, jalan usia kita ini, perjalanan umur kita ini hanya Allah yang tahu. Harapan kita akhir dari usia kita itu ditutup dengan
husnul khotimah. Jadi pantas dan wajar kalau kita selalu berdoa meminta kepada Allah agar kita akhir hidup kita itu ya dalam keadaan husnul khotimah. Artinya hidup di dalam Islam dan mati di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah. Terkait dengan ini ada hadis Rasulullah, hadis yang panjang dari Sahal bin Sa'ad. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Di sana diceritakan ketika terjadi suatu peperangan antara orang-orang muslim, kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, orang musyrik. Di antara orang Islam itu ada yang memang luar biasa beraninya, Bapak Ibu. Kawan-kawannya segan, kawan-kawannya menaruh hormat kepadanya karena keberaniannya, ya, dan wibawanya ketika di dalam peperangan menghadapi musuh. Hampir semua mereka itu hormat dan segan, ya, kepada orang ini. Tapi ketika dia lewat di depan Nabi mengatakan, kalau kalian mau melihat penduduk neraka, lihatlah orang ini. Aneh ya Bapak Ibu. Sementara sahabat-sahabat melihat bahwa ini adalah orang yang paling berani, ya, semangat jihadnya luar biasa, disegani, ditakuti. Tapi justru Nabi mengatakan, kalau kalian mau melihat penduduk neraka, lihat orang ini. Jadi secara diam-diam mereka heran, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Salah seorang di antara kaum muslimin, ya, diam-diam mengikutinya rupanya. Ini peperangan sedang berkecamuk, terjadi peperangan begitu. Tiba-tiba orang ini terkena panah, ya, terkena tebasan pedang. Dia jatuh, merintih, ya, menahan sakit yang luar biasa. Begitu dia sulit dan payah menahan sakit tersebut. Terus diperhatikan oleh orang ini, apa yang terjadi sebenarnya? Karena dia nggak sanggup menahan sakit itu, Bapak Ibu, dia ambil pedangnya, dia tusukkan kepadanya sehingga tebus dan dia mati. Sadar orang tadi gitu, ini rupanya yang dikatakan Nabi. Dia bergegas balik menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang Rasul. Nabi kaget, ada apa ini? Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Ya Rasulullah, si fulan yang Anda katakan itu benar keadaannya. Dia mati, ya, bukan karena terluka oleh pedang lawan, tapi justru dia bunuh diri. Akhir perjalanannya adalah perbuatan ahli neraka. Kemudian Rasul mengatakan, innal abda, sesungguhnya manusia itu, ya, melakukan aktivitasnya selama hidupnya min ahli jannah, yaitu sebagai penduduk surga. Wa innahu, kata Rasulullah, akan tetapi dia itu min ahli nar. Ya, ada orang yang memang perbuatan aktivitasnya itu adalah perbuatan penduduk surga. Tapi akhir perjalanan hidupnya, kata Rasul, ya, dia menjadi penduduk neraka. Atau kebalikannya, orang ini awalnya perbuatannya min ahli nar, judi, nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat. Tapi di akhir perjalanan hidupnya, kata Rasul, wa innahu min ahli jannah, dia menjadi penduduk surga. Nah, Bapak Ibu, jadi jamaah subuh yang dirahmati Allah. Nah, kemudian sejalan dengan
hadis ini, hadis dari Abu Hurairah, juga dari Al-Bukhari, itu mengatakan ketika peperangan itu terjadi, datang salah seorang orang-orang musyrik, salah seorang orang musyrik, dia bertopeng, menggunakan topeng besi, dijumpainya Nabi. Ya Rasulullah, dalam kehidupan yang sedunia ini, karena masalah dosa kecil, agak sepele awalnya. Coba bayangkan, setiap hari terus kita lakukan yang kecil-kecil, lewat dosa mata, lewat dosa telinga, lewat dosa lisan, lewat dosa tangan, aktivitas hidup kita. Bayangkan lebih 24 jam waktu yang bergerak itu, ya, setiap saat mendatangkan dosa kepada kita, walaupun sekecil apapun. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati baca. Jadi yang kedua, langkah untuk menghadapi husnul khatimah, mari kita jauhi, kita hindari sekecil apapun perbuatan yang bisa mendatangkan dosa kepada kita. Pak, apalagi contohnya kira-kira? Saya katakan tadi Bapak Ibu, ibadah puasa yang kita laksanakan, konteksnya tidak hanya hablum minallah, tapi bagaimana kita mampu mencoba menerjemahkannya hablum minannas di antara kita. Hari ini kita sudah masuk 17 hari, ya, kita berpuasa. Pertanyaannya, masih ada di antara kita Bapak Ibu yang tidak berteguran dengan desanya? Kita puasa sudah 17 hari. Masih ada di antara kita yang tidak berteguran dengan menantunya? Ada di antara kita yang tidak berteguran dengan jalan tetangga? Hati-hati ya Bapak Ibu. Kenapa? Saya katakan tadi, umur manusia yang sangat menentukan terakhir itu. Umur manusia itu terakhir yang sangat menentukan sekali. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Coba ketika Bapak Ibu, ketika kita masih backup dengan orang, mati kita, meninggal kita, bagaimana akhir perjalanan hidup kita itu? Ketika kita sudah meribah, mencintai orang, tiba-tiba Allah datang menyebut kita, bagaimana akhir perjalanan hidup kita itu Bapak Ibu? Kita kan nggak sadar. Sudah banyak contoh, orang sehat, saja santai, nonton TV, tahu meninggal. Orang sehat, nggak ada gejala sakit, tidur-tiduran, nggak bangun lagi. Ada di Bapak Ibu. Jadi dengan kita memahami makna hidup di atas dunia ini dengan seperti ini, kita akan berusaha terus. Bagaimana agar kita berusaha menjauhi hal-hal yang terbaik, hal-hal yang jelek di dalam kehidupan ini. Jadi yang kedua, langkah kedua, bagaimana kita bisa menghindari diri dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa kepada kita sekecil apapun. Jadi ibadah puasa yang kita laksanakan ini Bapak Ibu harus mampu mencerminkan di dalam kehidupan kita, ya, bermasalah dan bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Sudahkah terjadi perubahan-perubahan dalam hidup kita Bapak Ibu selama 17 hari kita berpuasa ini? Pertanyaannya, apakah kita bisa ada menyimpan dendam? Apakah kita bisa menyimpan curiga, benci, iri hati? Jadi kalau nilai-nilai ini, hal ini masih ada dalam diri kita, mari segera kita buang. Jangan sampai nanti Bapak Ibu, ketika kita menyemai dendam di dalam hati kita, Allah datang menjemput kita, kita mati membawa dendam kepada orang. Apa akibatnya Bapak Ibu? Jadi pertama, kita melakukan amal soleh dalam hidup ini. Yang kedua, menghindari perbuatan dosa sekecil apapun. Dan yang ketiga, coba munculkan raja dan haul. Apa itu? Ya, harap cemas kepada Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amal ibadah yang kita laksanakan ini diterima, terijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ada rasa raja di dalam diri kita, rasa harap yang tinggi, yang luar biasa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harapan kepada Allah agar amal ibadah kita sekecil apapun makbul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, munculkan rasa khauf. Ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam diri ini, Bapak Ibu. Iya ya, salat saya tadi diterima oleh Allah enggak ya? Infak saya tadi diterima oleh Allah enggak ya? Baca Quran saya di malam diterima oleh Allah enggak ya? Munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk memuas diri kita, agar kita menyadari, agar kita berhati-hati ke depannya. Segala langkah, amal yang kita lakukan terus kita landasi dengan keimanan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pantas selalu khawatir dan takut ini sebagai hamba Allah yang lemah ini, sebagai manusia yang dhaif ini, rasa khawatir. Iya ya. Bagaimana ibadah saya? Bagaimana puasa saya? Sudah 17 hari. Kira-kira diterima Allah atau enggak ya Bapak? Jadi rasa harapan kita kepada Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sisi ada kekhawatiran, ketakutan kita. Iya, kalau ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi kita bermohon berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah akhir perjalanan hidup kami ini husnul khatimah. Itu tidak sederhana, Bapak Ibu, tidak bermain-main. Karena saya katakan tadi, akhir perjalanan hidup kita hanya ada di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya, seiring dengan waktu yang berjalan terus diikuti dengan usaha dan ikhtiar kita, langkah-langkah ini kita lakukan, insya Allah harapan kita akhir perjalanan hidup kita semua ini Bapak Ibu yaitu husnul khatimah, akhir perjalanan yang baik, akhir tutup usia kita yang bagus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Bapak Ibu yang kajian kita pada sore hari ini, yang mudah-mudahan menambah motivasi kita, menambah kekuatan dalam batin kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat bagian daripada usaha-usaha kita, antisipasi kita yang menghadapi hidup ya di atas dunia ini. Harapan kita akhir dari perjalanan hidup kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf yang mungkin ada kesalahan dalam penyampaian setelah kelamanan saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.